Shalom Bapak Ibu semua yang ada dimanapun berada, di rumah, di jalan, di mana saja. Hari ini hari Minggu kita kembali bersama-sama mendengarkan kabar baik. Dan puji Tuhan tadi saudara sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya sekarang ini saudara mendengar kabar baik. Mari saudara, saya percaya saudara sudah persiapkan hati dan sama-sama benih firman yang ditabur itu boleh tertabur di tanah hati saudara. Amin. Puji Tuhan, masih di tema besar kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kemudian tema untuk bulan-bulan ini adalah mengenai kerajaan Allah. Dan subtema hari ini tetap saya akan bawakan tentang kemakmuran kerajaan yang sudah di bagian ketiga. Ini sebenarnya ayat-ayat ini ayat-ayat yang luar biasa. Dan tema ini saya sangat-sangat senang. Puji Tuhan. Saudara tahu bahwa adalah kehendak Tuhan, kehendak Bapa untuk kita semua mengalami kemakmuran. Amin. Bisa katakan amin ya. Kemakmuran dalam segala aspek. Di dalam tubuh jasmani, di dalam roh, di dalam jiwa, secara financial, emosional, secara keseluruhan, lengkap, komplit. Karena itu yang sudah Yesus bayar di atas kayu salib buat saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Nah, beberapa minggu yang lalu saya sudah sempat singgung mengenai kemakmuran kerajaan ini, betapa pentingnya perkataan kita. Perkataan saudara dan saya ini dia sangat-sangat berkuasa dan kita perlu bertanggung jawab atas perkataan kita. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita berkata-kata, kita perlu berkata-kata dengan benar. Speak the right words. Amin. Perkatakan perkataan yang benar. Jangan sekali-sekali keluar perkataan yang tidak benar dari mulut saudara. Kalau ada perkataan yang tidak benar, cepat-cepat tutup mulutnya. Ya, cepat-cepat batalkan hal itu dia. Nah, saya kemarin juga sampaikan bahwa kemakmuran sejati adalah kemampuan menggunakan kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani, kebutuhan secara jiwa, dan di dalam hal financial, emosional kita, ya. Jadi sekali lagi adalah kemampuan untuk hidup yang makmur itu adalah kemampuan untuk menggunakan kuasa. Engkau dapat menggunakan kuasa yang sudah ada di dalam. Amin. Ya, dan kuasa Tuhan ini dia bisa bekerja di dalam saudara hanya melalui satu cara, melalui apa? Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya sekali lagi katakan kalau saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini juga saya mau undang saudara ambil satu komitmen. Terima dia sebagai Tuhanmu, sebagai Juru Selamatmu. Dan engkau akan dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Amin. Dan hari ini juga kalau saudara juga yang sudah di dalam Tuhan, tetapi hidupmu tidak ada terobosan. Harusnya anak-anak Tuhan ini harus hidup yang menerobos. Nanti akan kita sama-sama cari tahu ya apa itu arti kata dari menerobos ya. Nah, oke. Jadi kita perlu memperkatakan perkataan-perkataan yang tepat. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 13, 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Versi King James berkata, and since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believe and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. Yang saya sangat suka juga di dalam versi The Message berkata bahwa we are not keeping this quiet. Hallelujah. Not on your life. Just like the psalmist who wrote, I believe it so I say it. We say what we believe. You say what you believe. Amin. Kita percaya, oleh sebab itu kita perkatakan. Dan perkataan yang karena percaya itu sangat berkuasa. Powerful sekali. Amin. Ya, jadi we are not keeping this quiet. Kita tidak merahasiakan hal ini. Kita tidak tutup mulut untuk hal ini dia. Kita perkatakan, ya mulutnya dibuka lebar-lebar, deklarasikan, nyatakan hal ini. Amin. Ya ucapkan perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus, yang kemudian itu menjadi iman dan itu perlu diperkatakan, perlu dikeluarkan. Amin. Ya, jadi
Saya mengucapkan kata-kata iman, mengharapkan hasil yang sama seperti yang Yesus lakukan ya. Nah, ketika Yesus ada di bumi ini dia. Jadi saya membaca firman Tuhan untuk mengetahui kehendaknya, kemudian saya berbicara. Saya mengakui, saya mendeklarasikan dan menyatakan setuju dengan Tuhan, mengharapkan satu perubahan yang membawa kepada kemenangan. Amin. Ya. Nah, saudara, hari ini saya akan bahas sedikit tentang ada 3 kunci mengenai hal yang akan menghasilkan satu terobosan secara supranatural dalam kehidupan Anda. Nah, yang pertama, saya tidak mau lama-lama. Yang pertama, kunci yang pertama adalah receive a specific prophetic word from God. Terima satu pewahyuan, ya firman pewahyuan itu dari Allah sendiri. Saudara perlu menerima pewahyuan langsung dari Tuhan. Ketika saudara membaca firman itu menjadi semacam pengetahuan saja buat kita. Tapi ketika saudara mulai merenungkannya, firman itu tiba-tiba berbicara, keluar dan hidup. Ya, mari kita buka sama-sama dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13-14. Ini ada satu cerita yang menarik, saudara. 1 Raja-Raja 17 ayat 13-14. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi, ke atas muka bumi. Ya, saudara, ini adalah satu cerita yang menarik, cerita yang luar biasa tentang Nabi Elia. Siapa Nabi Elia ini dia? Nabi Elia ini seorang nabi yang luar biasa. Dia salah satu orang yang tidak mati. Dialah salah seorang yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Ya, kalau saudara baca di dalam Alkitab, dia diangkat bersama dengan satu kereta berapi yang luar biasa. Dan bujangnya Elisa itu mendapat 2 kali kuasanya dia. Elia ini juga kemudian dinubuatkan di dalam akhir perjanjian lama di kitab Maliaki kalau tidak salah. Itu akan hadir kembali di zaman akhir. Dan itu sebagian telah nubuatan itu setelah digenapi pada saat kapan? Pada saat ketika transfigurasi Yesus di atas gunung. Ya, pada waktu itu kalau saudara baca di dalam kitab Yohanes, itu Yesus berubah rupa di atas gunung, dia mengajak 3 muridnya, dan di situ kemudian muncul Elia dan Musa. Nah, kenapa Elia dan Musa? Ini ada pelajaran tersendiri ya. Kenapa bukan Abraham? Kenapa bukan Yusuf? Ya. Tapi ini nanti saya akan bahas di minggu-minggu yang akan datang ya. Bagaimana Yesus kemudian muncul bersama dengan Elia dan Musa. Dan luar biasa sekali. Dan murid-muridnya mengenal, oh ini Elia, oh ini Musa. Kenapa mereka bisa mengenalnya? Oke, saya tidak akan bahas hal itu hari ini. Tapi Elia ini seorang pribadi yang luar biasa. Dia akan muncul 2 kali. Bahkan nanti pada saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, sebelumnya itu Elia dan Musa akan muncul kembali. Amin. Puji Tuhan. Jadi Nabi Elia ini adalah nabi seorang yang luar biasa. Dan dia hidup pada zaman waktu itu Raja Israel yang berkuasa adalah Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini dia raja yang jahat dan raja yang sangat penuh dengan dosa. Dia menyembah banyak dewa-dewa yang dia sembah. Salah satu dewanya adalah dewa Baal. Ya. Jadi Elia, hati Tuhan sangat berduka. Hati Tuhan sangat sedih melihat seorang Raja Israel ini dia menyembah bukan Tuhan tapi menyembah Allah yang lain. Dan Elia berkata waktu itu kepada Raja Ahab ini dia, hujan akan berhenti. Tidak akan ada hujan untuk masa ini. Jadi pada waktu itu akan ada kekeringan. Ya, saudara perhatikan di sini, Elia ini powerful sekali. Dia bisa menahan untuk tidak ada hujan selama bertahun-tahun. Luar biasa sekali. Ya, tapi firman Tuhan katakan Elia ini adalah seorang yang biasa-biasa saja. Seorang yang biasa. Tapi orang yang biasa seperti ini dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menyampaikan satu hal yang dahsyat dan luar biasa. Kebayang siapa yang bisa tahan hujan
selama bertahun-tahun sekarang ini. Ya. Kalau ada orang seperti itu dia wah luar biasa sekali. Nah, pada saat itu Elia kemudian Tuhan suruh untuk pergi ke Sungai Kerit. Saudara bisa baca nanti. Dan dia pergi, dan pada saat di Sungai Kerit Tuhan berfirman, Tuhan katakan nanti akan ada burung gagak yang akan bawa persediaan buat engkau. Jadi dia minum dari sungai di Sungai Kerit, dan dia makan dari apa yang dibawa oleh burung-burung gagak. Puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Bahkan burung pun Tuhan bisa suruh untuk datang membawa berkat. Haleluya. Dahsyat sekali ya. Nah, kemudian setelah Sungai Kerit itu kering, saudara, apa yang terjadi? Elia mendengar kembali perintah Tuhan. Tuhan berfirman, dia berkata bahwa kamu pergi ke Sarfat. Di situ ada seorang janda yang sudah kusuruh. Perhatikan baik-baik. Nanti kita baca sebentar ayatnya ya. Tuhan sudah menyuruh seseorang untuk memberikan makan, untuk memenuhi kebutuhan Elia. Haleluya. Nah, jadi tadi di dalam versi 1 Raja-Raja 17 ayat 13-14 ini dia. Di versi NLT berkata, but Elijah said to her, don't be afraid. Go ahead and do just what you've said. But make a little bread for me first, then what's left to prepare a meal for yourself and your son and so on so forth ya. Jadi di sini saya mau sampaikan, luangkan waktu untuk mendengarkan rencana Tuhan untuk ada terobosan dalam hidupmu. Elia sudah meluangkan waktu yang luar biasa dan ada terobosan-terobosan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Di dalam Mazmur 85 ayat 8 berkata, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Versi Amplified, I will listen with expectancy to what God the Lord will say. Jadi ketika kita menyiapkan telinga kita untuk mendengar, kita siapkan juga pengharapan kita. Kira-kira Tuhan mau bicara tentang apa nih buat saya? Amin. Jadi saudara bukan hanya tunggu, duduk, diam dan Tuhan berbicaralah kepada saya. Tapi saudara perlu penuh dengan pengharapan. Ya, nah perlu penuh dengan pengharapan ini dia. Sebagaimana kita ketahui dalam 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikian tinggallah ketiga hal ini, iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Yang kedua yang terbesar adalah pengharapan. Yang ketiga baru yang paling kecil sebenarnya adalah iman. Selama ini kita pakai iman, tapi orang lupa pada pengharapan. Pengharapan itu apa? Pengharapan itu adalah sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupanmu yang akan terjadi nanti. Akan tetapi iman sekarang, bicara sekarang ya. Sekarang saudara punya pengharapan untuk sesuatu. Ya, misalnya saudara sedang sakit, saudara punya pengharapan untuk tubuh yang sehat. Ya, kalau saudara tubuh dalam keadaan terbaring sakit, tidak bisa jalan-jalan, saudara punya pengharapan untuk bisa jalan-jalan ke mall. Sayang mall sudah tutup sekarang. Ya, jadi saudara pergi kemana? Ke gunung-gunung lah. Pergi kemana? Pergi ke pantai ya. Silahkan saja. Punya pengharapan seperti itu. Ya, apa yang saudara tidak bisa lakukan, tanganmu tidak bisa diangkat. Saudara punya pengharapan bahwa saudara bisa mengangkat beban 20-30 kilo dengan tanganmu. Amin. Seperti itulah pengharapan ya. I will listen with expectancy to what God the Lord will say. Saya akan mendengar dengan ekspektasi, dengan pengharapan ya akan apa yang Tuhan mau sampaikan. Nah, saudara tahu janda di Sarfat ini memiliki iman dan percaya kepada perkataan Elia. Mari kita baca sama-sama secara lengkap di 1 Raja-Raja 17. Mulai ayat 7 sampai 16. Hari ini kita baca ayat yang cukup panjang supaya saudara bisa mendapat satu pengertian yang lengkap. Amin. Mari sama-sama ya. Saya akan bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, Sungai Kerit ya. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Garis bawah ini saudara. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya,
cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Nah, saudara perhatikan di ayat 12. Ayat 12 sekali lagi boleh ditampilkan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh janda di Sarfat ini? Dia waktu Elia meminta kepada dia untuk membuat makanan, untuk membuat roti. Ya, Elia mungkin kalau sekarang ini dia, orang akan berpikir keterlaluan nih hamba Tuhan ini. Egois, selfish. Ya, suruh buat apa? Suruh buat makanan buat dia dulu. Di dalam versi yang lain berkata, apa yang left behind, apa yang tersisa nanti itu buat kamu. Ya, jadi Elia bilang bikin dulu buat saya. Ya, kalau ada hamba Tuhan seperti itu sekarang, mungkin sudah nongol gede-gede di di headline. Ini hamba Tuhan sangat egois. Ya, meminta sesuatu yang menguras seorang janda yang miskin atau memeras. Ya, ini sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi nih ya? Waktu janda itu, perhatikan di sini, janda ini tidak komplain. Dia tidak komplain. Dia menyatakan kenyataan, keadaannya. Ini loh Nabi Elia, saya hanya punya apa? Saya hanya punya ini dan ini sedikit, tepung sedikit, minyak sedikit. Udah. Tapi dia tidak komplain, saudara. Kita bisa pelajarin dari janda ini dia. Janda ini tidak komplain. Dia tidak bilang, ini sih gara-gara hujan gak turun sih. Ini gara-gara Tuhan nih yang bikin seperti ini. Dia tidak. Dia tidak komplain. Dia hanya menyatakan ini loh keadaanku. Mungkin saudara sekarang ini dia menghadapi kenyataannya seperti ini. Saudara bisa bawa kepada Tuhan. Tuhan ini loh kenyataannya. Uangku tinggal segini. Atau aku dalam keadaan sakit Tuhan. Tidak apa-apa. Ya nyatakan apa yang menjadi kenyataan ini dia. Tapi kemudian apa kata Elia? Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Apa yang janda ini katakan? Janda ini katakan, aku mau pulang, aku akan bikin roti. Kemudian dari tepung dan minyak ini sedikit aku akan bikin roti. Dan kemudian aku dan anakku ini akan makan, kemudian kita akan mati. Tapi stop sampai di situ. Stop sampai pada saat buat roti. Ya, jadi Elia bilang sampai di situ buat roti. Sini, roti yang kamu buat itu buat aku dulu. Nanti sisanya buat kamu. Ya. Jadi di ayat ke-15 apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ini adalah tindakan iman, saudara. Saya percaya tadi ketika kita membaca bahwa Tuhan berfirman kepada Elia. Tuhan berkata apa? Pergilah ke Sarfat, di situ aku sudah menyuruh seorang perempuan janda. Ya, jadi Tuhan sudah berkata bahwa aku
sudah menyuruh kepada perempuan ini. Berarti kalau Tuhan bilang dia sudah menyuruh, artinya apa? Berarti Tuhan sudah berbicara kepada janda ini. Nah, memang di Alkitab tidak tertulis bahwa janda ini mendengar langsung dari Tuhan bahwa Tuhan bilang akan ada hambaku yang datang kemudian kamu kasih makan, yang tidak seperti itu. Tetapi saya percaya janda ini dia memiliki hubungan yang baik juga dengan Tuhan. Jadi dia tahu ada kesaksiannya, sehingga apa? Ketika Nabi Elia menyuruh dia untuk melakukan hal seperti itu, janda ini taat. Dia dengan imannya dia lakukan, ya. Dan apa yang terjadi? Ya. Di ayat ke-15 tadi berkata, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia ini adalah Elia, serta anak dari perempuan ini mendapat makan beberapa waktu lamanya. Di versi NIV ini sangat bagus. Versi NIV berkata begini, so there was food every day for Elijah and for the woman and her family. So there was food. Jadi ada makanan setiap hari. Buat siapa? Buat perempuan itu, buat Elia dan buat keluarganya. Ya saya tidak tahu, mungkin kalau di sini dikatakan keluarga adalah family-nya, mungkin anaknya dan siapa dan sanak saudaranya dan yang lain sebagainya. Ya. Jadi lihat saudara, ketika perempuan ini dia meluangkan waktu dan dia mendengar dari Tuhan, dan kemudian ada satu perkataan, dia mendapat pewahyuan. Ya, ketika ada satu perkataan firman yang keluar, beginilah firman Tuhan, kata Elia. Saya percaya iman timbul dari pendengaran akan firman. Nah, jadi ketika Elia berkata seperti itu, timbullah iman perempuan ini dia. Maka dia bisa melakukan hal ini dia. Ya, dia melakukan hal yang luar biasa. Jadi janda ini melihat kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Ya, ada pengharapan yang besar, ada iman. Kalau janda ini tidak percaya, dia tidak akan melakukan apa yang Elia suruh. Betul? Ya, kalau dia tidak percaya, dia bilang, udahlah, lebih baik saya bikin ini, saya makan sendiri sama anak saya, udah, terus kemudian saya mati. Ya. Tetapi tidak. Alkitab mencatat seperti ini, dia tidak melakukan hal itu dia. Kemudian coba kita buka sama-sama di Ibrani 11 ayat 27. Ya. Perempuan ini dia menaruh matanya kepada sesuatu yang tidak kelihatan, saudara ya. Di Ibrani 11 ayat 27 berkata, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ini cerita tentang Musa. Musa, ya dia waktu itu dia meninggalkan Mesir karena dia bunuh ada seorang Mesir, dia pergi dan dia lari, tapi dia lari bukan karena apa, bukan dia dikatakan di sini tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, di dalam versi The Message ini bagus sekali. He had his eye on the one no eye can see. Dia taruh matanya kepada the one. The one itu Allah. Ya. Di sini the one itu pakai huruf besar. The one no eye can see. Seseorang yang tidak seorang pun dapat melihatnya. Jadi Musa melihat kepada seseorang yang tidak seorang pun bisa melihatnya. Nah, bagaimana ini? Ya agak bingung saudara. Tapi ini dia firman Tuhan ini karena iman. Karena iman saudara bisa melihat kepada Allah yang luar biasa, pada penyertaan Allah, kepada penyediaan Allah yang luar biasa. Amin. Jadi dia katakan kept right on going, dan dia terus menerus melihat kepada the one no eye can see. No eye can see. Jadi tidak ada satu mata pun yang dapat melihat the one ini dia, yaitu Allah. Puji Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara menerima satu pewahyuan dari Tuhan, pewahyuan akan firman Tuhan, saudara percaya hal ini dia, wow luar biasa, lakukan saja. Amin, bertindak di dalam iman. Nah, kunci yang kedua adalah bersedia menerima dan menaati firman nubuatan dari Tuhan ini. Ya. Jadi ketika saudara menerimanya, menerima firman, saudara mentaati firman ini, mentaati nubuatan dari Tuhan ini. Yesaya 1 ayat 19 berkata,
Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. If you are willing and obedient, jika menurut dan mendengar. Artinya ketika kita sudah mendengar, kita turutin, kita lakukan. Amin. Jadi firman Tuhan yang sudah kita terima, kita lakukan. Ketika dia berkata bahwa bilur-bilur sudah menyembuhkan, kita terima, kita bertindak. Amin. Bagian-bagian tubuh yang sakit segera pergi di dalam nama Yesus. Saudara melakukan tindakan iman. Amin. Ya, saudara perlu menerima hal ini dia. Menerima, menurut dan mau mendengar. Nah, yang ketiga adalah taburkan benih yang signifikan. Nah, apa hubungannya dengan untuk yang menerobos ya? Nah, kembali lagi ke 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16 ya. 1 Raja 17 15 sampai 16 di dalam versi NLT berkata begini. So she did as Elijah said, and she and Elijah and her family continued to eat for many days. There was always enough flour and olive oil left in the containers, just as the Lord had promised through Elijah. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia ini Elia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Versi NIV berkata bahwa mereka mendapat makan setiap hari. Setiap hari tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Nah, saudara, kita perlu menabur, ya, plant the seed, ya. Apa yang dimaksud dengan plant the seeds di sini? Ya, menabur benih, menabur benih. Nah, saudara kalau buka di dalam Merriam-Webster Dictionary, apa artinya plant atau sowing the seed? Sowing the seed di sini menarik sekali. Merriam-Webster berkata bahwa itu adalah to cause an idea, menyebabkan satu ide atau satu pikiran, ya, itu masuk ke dalam pikiran seseorang yang lain. Amin. Jadi memasukkan satu ide atau pikiran kepada seseorang. Nah, idenya adalah Tuhan. Firman Tuhan ini adalah idenya Tuhan. Ketika itu dimasukkan di dalam pikiran saudara, itu sama seperti saudara sedang menabur. Amin. Ketika saudara ditabur dengan kebenaran, dengan firman Tuhan ini dia, itulah yang namanya benih yang ditabur. Ya, pikiran saudara ini atau hati saudara ini adalah tanahnya. Nah, apakah benih itu bisa bertahan di tanah tersebut ketika saudara menjaga tanah ini tetap subur? Ya, ada ayat lain berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau saudara tidak pernah menjaga kebunmu ini, tanah hatimu ini dia dengan segala kewaspadaan, hati-hati, lihat kemudian ada iblis coba-coba mau masuk ke dalam pikiranmu dengan berbagai idenya dia. Jangan terima, jangan diterima. Saudara sudah sembuh, amin. Saudara sudah makmur dalam nama Yesus. Tapi, nah kalau sudah ada perkataan tapi, biasanya itu mulai ada ide yang lain. Nah, ide yang lain itu tolong dihapus, tolong dibuang, dilempar jauh-jauh. Ya, jangan biarkan ide itu masuk ke dalam saudara untuk merusak tanaman yang baik ini. Ya, untuk merusak benih firman yang sudah ditabur. Ya, nah, taburan ini dia juga berbicara sesuatu hal yang luar biasa. Taburan benih ini dia itu sesuatu yang bekerja. Saudara ya, saudara lihat di sini ketika Elia berkata seperti itu kepada perempuan ini, kepada janda di Sarfat ini, dia apa yang dilakukan? Janda ini melakukan, ya, dia membuat sesuatu, dia mempersembahkan sesuatu untuk hamba Tuhan ini, untuk Elia ini dia. Dan apa yang terjadi? Ini adalah suatu tindakan iman. Nah, saya mau katakan di sini, bukan pemberiannya ini yang sebenarnya yang signifikan di sini, tetapi lihat tindakan imannya. Karena perempuan
janda di Sarfat ini percaya. Ketika dia percaya, ada satu action, tindakan. Amin. Kalau saudara melakukan juga sama seperti janda ini, dia, oh ya sudah deh, saya akan buat sesuatu untuk hamba Tuhan ini, atau saudara akan kasih sesuatu untuk saya. Oh puji Tuhan, saya akan terima kalau saudara memberi sesuatu kepada saya. Tapi motivasinya berbeda, lain. Sorry, tidak ada hasil. Kenapa? Karena itu tidak timbul dari iman. Amin. Ya, jadi di sini adalah saya mau sampaikan bahwa benih yang ditabur itu adalah khususnya adalah firman ini. Ketika firman idenya Tuhan ini dia masuk ke dalam saudara, saudara tetap perlu menjaganya terus. Ya, saya suka sekali kemarin saya dengar dari Andrew Womack, dia berkata seperti ini. Dia bilang ketika ada firman Tuhan tentang, contohnya tentang kesembuhan. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh, amin. Dan fight for it. Terus perjuangkan hal itu. Loh, ini kan kita sudah di zaman kasih karunia Pak Dolfi ya. Kita gak perlu berjuang apa-apa. Bukan itu maksud saya. Ya, artinya begini, setiap firman kebenaran yang masuk ketika dia berkata bahwa bilur-bilur Yesus sudah sembuh, saudara tetap perlu menjaganya. Ya, menjaganya dengan apa? Dengan melawan. Ketika ada simptom-simptom, ketika ada gejala-gejala sakit dan lain sebagainya, lawan hal itu dengan tetap menyatakan, tetap mendeklarasikan kebenaran firman itu. Amin. Ya, jadi begitu juga dengan situasi ketika saudara uangnya mungkin mulai menipis atau dan lain sebagainya, ya saudara tetap perlu melawannya dengan kebenaran. Saya selalu mengatakan bahwa our battle is in our mind. Ya, medan peperangan itu di mana? Di pikiran kita. Ya, di pikiran kita adalah medan peperangan kita. Nah, saudara tidak bisa melawan pikiranmu dengan pikiran yang lain. Ya, saudara tidak bisa melawan pikiranmu dengan pikiran yang lain. Saudara perlu melawan pikiran-pikiran yang tidak berkenan ini dengan apa? Kebenaran, dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bisa menghancurkan. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi apa yang bisa kita harapkan dari Tuhan dalam hal ini? Kita berharap Tuhan itu membawa kita keluar dari setiap perbudakan. Amin. Ini adalah harapan yang luar biasa. Saudara baca dalam Kejadian 50 ayat 24. Kejadian 50 ayat 24 berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Soon I will die, Joseph told his brothers, but God will surely come to help you and lead you out of this land of Egypt. Ya, saudara, Tuhan membawa engkau keluar dari setiap perbudakan. Apapun yang ada, yang sekarang ini sedang memperbudak engkau. Apakah sakit? Sakit itu memperbudak loh. Ya, betul? Terikat. Ya, kadang-kadang kalau saya melihat ada orang di kursi roda seperti itu ya, betul-betul terikat, tidak bisa melakukan apapun. Ya, ini perlu kita lawan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, saya percaya Tuhan membawa engkau keluar dari perbudakan. Perbudakan kemiskinan, perbudakan kebangkrutan, perbudakan dari kecanduan, dari apapun yang memperbudakmu. Saat ini juga Tuhan sudah lepaskan, bebaskan. Amin. Ya. Nah, kita berharap apa lagi? Kita berharap bahwa berkat Tuhan itu termanifestasi di dalam hidup kita karena ada perkenanannya. Nah, saya jarang sekali ambil dari Ayub, ya. Tapi hari ini saya akan bawakan satu ayat yang bagus sekali dari Ayub 10 ayat 12. Ayub 10:12 berkata begini, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Dalam versi King James bagus banget. You have granted me life and favor, and your care has preserved my spirit. Jadi Tuhan memberikan kepada kita hidup dan perkenanan. Di dalammu ada hidup dan perkenanan Tuhan. Ketika ada perkenanan Tuhan, perkenanan manusia mengikuti engkau. Amin. Ya. Dan Tuhan itu care, Tuhan itu memelihara dan menjaga, preserve my spirit. Roh kita ini dijaga. Roh kita terus terang, saya mau katakan roh kita ini sudah sempurna ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Rohmu sempurna. Amin. Rohmu sudah diseal oleh Allah.
Puji Tuhan. Oke, yang ketiga adalah mengharapkan Tuhan untuk membawa peningkatan supranatural. Nah, Tuhan sudah bawa engkau kepada satu peningkatan demi peningkatan. Buka pikiran-pikiranmu. Amin. Ya, don't limit God. Jangan batasi Tuhan. Di dalam Mazmur 65 ayat 9, engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Ya, you take care of the earth and water it, making it rich and fertile. The rivers of God will not run dry. They provide a bountiful harvest of grain, for you have ordered it so. Karena Tuhan sudah memerintahkan seperti itu. Apapun yang engkau lakukan harusnya semua berhasil. Amin. Hari ini saya mau katakan, apapun yang saudara lakukan, kerjakan, semua Tuhan buat berhasil. Amin. Nah, satu-satunya jalan adalah Yesus. Melalui Yesus, amin. Kembali lagi, kabar baiknya adalah Yesus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa Yesus berkata bahwa apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhanlah yang membawa terobosan di dalam kehidupan Anda. Ya, jadi kingdom prosperity atau kemakmuran kerajaan itu, dia itu akan menerobos masuk ke dalam hidupmu. Engkau akan menjadi saluran berkat yang luar biasa besar. Nah, ada satu ayat yang luar biasa, mari kita baca di dalam 1 Tawarik 14 ayat 11. Ini waktu saya sempit sekali, tinggal sedikit. Mari kita baca. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Dalam versi NLT, so they named that, God did it, David exclaimed. So they named the place Baal Perasim, which means the Lord who burst through. Ya, ini ada satu cerita saudara, singkat saja. Saudara boleh baca ini di dalam 1 Tawarik 14 dari ayat pertama ya. 1 Tawarik 10 itu menceritakan tentang kematian Saul. Ya, dan 11, 12, kemudian di 14 ini Daud benar-benar sudah menjadi raja untuk Israel. Dan pada saat dia menjadi raja, saudara tahu apa yang terjadi? Musuh-musuhnya mulai menyerang. Ya, ketika engkau diangkat, engkau lihat ada musuh-musuh yang coba-coba menyerang. Nah, orang Filistin ini, Alkitab mencatat 2 kali mau menyerang bangsa Israel. Nah, 2 kali mereka mau menyerang. Pertama kali mereka menyerang, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud maju berperang. Dia punya bala tentara yang besar sekarang ini dia. Ya, dia menjadi raja untuk bangsa Israel. Tapi saudara perhatikan, kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, Daud bertanya kepada Allah. Dia bertanya dulu kepada Tuhan, Tuhan, boleh gak aku menghadapi orang-orang ini? Boleh gak aku berperang dengan orang ini? Tuhan bilang, ya, maju berperang. Apa yang terjadi? Daud maju berperang, mengalahkan seluruh orang Filistin. Ya, yang kedua kali, kemudian ketika itu sama, orang Filistin juga maju berperang. Daud maju lagi. Kali ini dia bilang, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan bilang, kali ini engkau melingkar, ya, ke belakang, lewat belakang. Nah, kalau engkau sudah mendengar ada suara-suara langkah kaki di pohon, seperti ada orang-orang di atas pohon, saatnya engkau menyerang, karena aku sudah berperang di hadapan engkau. Wow, dahsyat banget. Tuhan berperang di hadapan engkau. Apa yang engkau sekarang ini dia mau hadapi, Tuhan yang gantikan. Amin. Haleluya, dahsyat. Jadi apa yang terjadi? Ya, Daud mengikuti. Dia pergi mengitari dari belakang, dan ketika orang Filistin maju mau menyerang, tiba-tiba ada bunyi. Saya percaya ini bunyi langkah-langkah malaikat, ya, turun di atas pohon seperti bunyi langkah-langkah kaki, dan orang-orang Israel ini menyerang dari belakang, dan Filistin itu kalah. Semua itu dibasmi. Waduh, itu dari saudara bisa baca ini dia, dan di situ dikatakan Daud berkata bahwa he used me to burst through. Kalau kata burst ini sendiri berarti meledak, saudara. Ya, meledak. Tapi kata burst through ini dia berarti bahwa menerobos. Seperti air, seperti ledakan air. Tuhan itu Allah yang menerobos seperti dorongan air yang besar, yang meledak, saudara. Amin. Haleluya. Jadi Tuhanlah yang akan membawa terobosan dalam hidupmu. Amin. Apapun dalam kehidupan saudara sekarang ini dia. Yes.
Nah, saya percaya kita terus memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Di dalam puji-pujian juga ada terobosan saudara. Kalau saudara merasa sedih, susah, ya saudara mungkin kehilangan orang-orang yang dicintai. Saatnya saudara sekarang ini Tuhan mau pakai hidupmu dengan lebih dahsyat lagi. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi taburan kita ini adalah sesuatu yang luar biasa yang bisa membawa hidup yang menerobos saudara. Ya, ketika firman Tuhan ditabur, kita menerima, kita menabur kembali, dan itu yang akan terjadi ya, hal-hal yang dahsyat. Ya, mari sama-sama saudara, hari ini saya mau simpulkan bahwa kingdom prosperity atau kemakmuran kerajaan itu sebenarnya sudah terjadi dalam hidupmu. Ya. Dan kuasa yang itu sudah ada bekerja di dalammu. Saudara hanya perlu memperkatakannya, percaya. Dan tadi saya katakan saudara perlu menerima pewahyuan. Pewahyuan akan firman itu sendiri. Saudara boleh baca firman setiap hari. Minta Tuhan untuk menyingkapkan rahasianya. Tuhan, apa ini artinya buat hidupku sekarang ini? Ya, bagaimana cara saya mengaplikasikannya? Bagaimana cara saya untuk melakukan hal-hal ini? Tuhan ini mustahil terjadi. Tuhan, saudara bisa hadapkan hal-hal apapun. Ya, kenyataannya begini Tuhan. Ya, sama seperti janda itu berkata, kenyataan seperti ini. Ya, cuma hanya sedikit minyak dan tepung. Aku akan buat dan aku akan mati mungkin. Ya, saat ini tidak ada satupun yang akan bisa membuat engkau mati. Amin, kecuali engkau sendiri yang mau menyerahkan hidupmu. Mau bekerja sama dengan kematian itu. Hai maut, di mana sengatmu? Tidak ada lagi. Amin. Haleluya. Karena apa? Karena Yesuslah yang sudah memberi kehidupan dan dia memberi hidup yang berkelimpahan buat engkau dan saya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini mari sama-sama saya mau ajak saudara untuk kita melakukan satu pengakuan iman ya. Ini hal yang dahsyat ya. Saudara boleh ikutin saya. Bisa katakan, Tuhan Sang Penerobos bekerja dalam hidup saya. Amin. Saya memiliki firman Tuhan tentang kemakmuran. Ya, saya mau dan menerima dan mentaati firman Tuhan. Dan saya menabur benih yang signifikan yang menghasilkan panen yang besar. Amin. Dan terima kasih Bapa Surgawi karena telah menerobos semua area dalam kehidupan saya. Saya menerima segala kemakmuran, kelimpahan yang sudah Tuhan sediakan untuk hidup yang berkemenangan di dalam dunia ini saat ini juga. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini message-nya sampai kepada saudara dan ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih. Sebagaimana Engkau adalah Allah yang menerobos Tuhan. Baal Perasim ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Saat ini juga ada terobosan di dalam hal financial. Di dalam hal kesehatan, kesembuhan. Di dalam nama Yesus. Aku perkatakan yang sakit saat ini juga sembuh. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kemakmuran, kelimpahan. Kami tinggal di dalam kemakmuran kerajaan-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Raja. Dan Engkau sangat ingin melihat anak-anak-Mu makmur. Saat ini kami terima ya Bapa. Kami terima. Dan terima kasih Bapa. Kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang kekasih. Ingat. Ketika saudara saat ini dia sudah ada dalam kerajaan Allah. Sudah pergilah, beritakan kabar baik bagi banyak orang. Sembuhkan orang-orang yang sakit. Karena sebagaimana Yesus melakukannya, kita juga melakukannya. Terima kasih Bapa untuk kuasa yang bekerja di dalam kami. Kami bersyukur atasnya ya Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sampai ketemu lagi nanti di minggu yang akan datang. Ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan kabar baik buat saudara dan buat kita semua. Amin. Shalom.